Di trek nemu beberapa temuan kantong semar, landak dan lain-lain. Bahkan ada satu kawasan di Rogo Jembangan namanya Kandang Ulo. Nggak ada yang pernah masuk, Mas. Jadi jalur yang kami lewati memang tidak pernah dilalui. Nah 3 hari pertama sebenarnya kami nggak literally di dalam. Peta satelitnya itu real adalah sabana. Buka ces, bang, ada tenda di depan bang, tenda. Akhirnya kita kejar, buka lagi. Memang ada tenda. Apakah zona tersebut memang bisa untuk diproduksi atau itu sudah bergeser gitu? Kita menemukan satu pohon dengan guratan tanduk. Jejak di situ semua, babi hutan, rusa, terus ada kucing besar. Ya, sekitar 5:30 lah. Ketemu sama rusa remaja sedang jalan-jalan. Jadi, ayo konservasi, tanam pohon, ngerawat air dan lain-lain. Manusia zaman sekarang akan menjawab peduli setan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Nama budaya. Salam. Namaste. Oke, malam ini kita kedatangan tamu spesial, atau lebih tepatnya kita bertamu. Iya. Kita yang bertamu di Arana Place di Gang Kepatian. Iya. Malam ini kita kedatangan tamu bertamu ke tempat yang spesial dan orangnya juga spesial. Bok tapi ya. Mudah-mudahan spesial. Akan membahas atau membicarakan sesuatu yang sangat menarik dan cukup seksi, ya. Iya. Tentang kegiatan beliau ini. Malam ini kita sudah bersama Mas Dimas. Iya. Selamat datang Mas Dimas di Nomaden. Terima kasih rekan-rekan dari Nomaden. Gokil. Oke. Iki anu nasi sing 3, 2, 1. Bukan. Orang. 3, 2, 1 Portal the Street nih gue. Loh iya, bukan gue. Enggak cuma close ya. Portal the Street nih gue. Portal sekalian ya. Oke. Gokil. Jadi bro, Dimas dipanggil Dimas Kampleng. Kok Dimas Kampleng? Iya benar. Bisa dari Dimas Kampleng. Nama aslinya sebenarnya Adimas Eka Wardana. Dimas Eka Wardana. Nama aslinya adalah Adimas Eka Wardana. Ganteng dan gagah lah ya. Siap. Pada akhirnya terjerumus di panggilan lain karena postur badan. Kampleng gue kan artinya cerempeng lah ya. Iya. Apa ya? Iya. Di Kampleng. Ora dong. Di Kampleng Kampleng bolak-balik. Iya. Konotasinya gue krempeng, kurus, kecil, bertulang saja. Cuman tidak bisa diam. Otot kawat bolong rok. Balong dong benar. Itu dia. Sejak sekolah bis anak Sejak sebutan iya dari kecil di desa banyak yang menyebut seperti itu. Cuman diafirmasi oleh alam. dan akhirnya sekarang menjadi nama panggungnya. Ya itu diafirmasi oleh alam karena masuk ke pegiat alam. Nama Jadi nama rimba. Oke, siap. Tanpa disetting dan lain-lain, kebetulan aja salah satu senior Kasih nama. dirimu tak panggil Kampleng aja. Ya, yo. memang sudah kecil di Siap. Terbiasa ya. Sudah terbiasa dengan sangat amat biasa gue. Dan alumni di mana? SMA-nya SMA 1 Cosmo. Sokalandi. Pancabakti. Pancabakti. Angkatan 13. Oh, 2013. Oh, enggak ya? Iya. Kalau lulusnya kita bacakan lulusnya saja. Ya, lulus ya. Lulusnya saja yang secara konkret itu 15. Oh. Lulusnya 50. Iya, karena ada beberapa hal yang membuat untuk kayaknya sekolahnya nanti dulu deh, kayak gitu. Hawa 2015. Jangan sampai pendidikanmu mengganggu kegiatan dolanmu. Ya, siap. Bukan begitu? Itu dia. Bener. Kael, kayak kenal foto tadi dipipet sama orang Kael. Kayaknya bulat ngising mantan banter soalnya. Kayak kayaknya Bulat ngising. Gak apa-apa ya. Aman, sebat.
Jadi kita pengen banget diceritain nih tentang kegiatan ini di Rimba Raya. Oke. Sejak kapan sih Mas mulai kegiatan di alam bebas? Jadi kalau ngomongin kegiatan alam bebas, kalau saya sendiri kebetulan bapak juga seorang pegiat Kegiatan alam. pegiat alam dulu waktu ngampus. Oh, waktu kampus. Ngampus. Nah, bapak sama ibu itu nikah. Posisinya mereka memang masih kuliah. Oke. Gitu menikah. Ya zaman biar kan orang lala batasan untuk menikah di umur berapa dan lain-lain. Iya. Bahkan di bangku kuliah pun masih bisa untuk ya. Tapi sih tetap aman juga sih. Mm-mm. Masih boleh. Nah, terus umur saya belum genap setahun sudah dibawa ke sekret. Mapala tunas patria itu dia. Besar di situ ya, berarti. Itu Jadi emang sudah dipengaruhi dipengaruhi. sejak lahir ya. Iya. Turun setahun Iya. terus nang saya Ya. Cuman beliau memang dari dulu yang kayak ora salah. oh gitu. Jangan masuk dan tidak pernah sih bukannya melarang sing langsung jangan masuk tidak, tapi ngelarang orang mengiyakan juga tidak. Kau nih Oh iya. yang seperti itu bias banget lah, bias banget. Pada akhirnya sering dolan. Aku kan Sikomerto sendirian nih. Sikomerto dolannya Bukit Cinta. Bukit Cinta. Bukit Cinta. Kita emang udah dari dulu namanya Bukit Cinta, Pak. Kalau dulu itu namanya Genteran. Iya serius, Genteran. Beneran. Bukit Cinta kayaknya baru kemarin Pak. Iya. Oke. Namanya Genteran. Nah, sering dolan nongol dan lain-lain. Yuk, senang. Masuklah di dalam sebuah kurun siswa pecinta alam, Itu Cil. mulai kapan? Dari pertama kali masuk ke Pancabakti. Oke, berarti 2013-an lah. Pendidikan pertama itu 2 bulan setelah ospek. Oh siap. Itu kan genteran nggak jadi bola kan genteran wis sejak kecil kan. Iya lumayan, karena kan ya umai cepak ngono kan, ibaratnya Ya, bermain gubuk-gubuk kali ya. Tempat bermain gitu. Tempat bermain. Dan serayu kan, Iya. serayu. Nah waktu itu sangat emis. Oh, ke-trigger ini juga mas. Dulu ada kompetisi rafting internasional. Oh ya, international rafting. Benar. Wah, masih kecil itu, masih SD lah. Kalau yang di startnya ada di Prigi sama di Boja. Kan gue nyong SD zaman semua. Nah, kalau di Boja itu saya berarti udah ya, sekitar kelas 3 apa kelas 4. Iya, SD sih. Masih SD. Nah, ke-trigger hal itu karena ngobrol karo wong, iya kami pecinta alam, kami iki, kami Kiswek. Saat itu masih pakai gedobakan pisang ya. Ih, masih pakai ember dibalik sama jeligen kosong. Bukan. Bukan. Nah, ke-trigger yang benar-benar besar di situ. Karena ada orang dari Australia. Rusia juga waktu itu ya? Iya, Rusia ada. Itu masih Asia, Uzbekistan. Itu ngasih sepatu. Sepatu butis. Iya. Butis yang buat rafting. Iya. Nih mau nggak? Iya, mau. Masih ada? Masih sampai sekarang. Iya. Meskipun sudah berlubang dan lain-lain ya. Nah, ditranslatein sama penerjemah. Ini buat kamu. Tapi nanti satu saat kamu harus pakai sepatu ini di kegiatanmu. Terjadi. Syukurnya terjadi. Dan kayaknya sesuatu hal yang dijanjikan kayaknya harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Oh iya. Iya kan. Kayak ya kamu tak kasih tapi kamu harus Main rafting besok. Wah. Nah, di situ yang ke-trigger yang gokil ya. Maksudnya ada segelintir manusia yang berbeda pada umumnya. Nyawa niki kayak kayak punya nomor seri atas nyawanya itu berlipat ganda ya gitu loh. Kayak kucing. Ih, gue. Iya. Paling kenang waktu.
batu adalah busa yang dipadatkan kayak gue. Ya, batu adalah busa yang dipadatkan anjing. Maksudnya role model pertama kali kan ayah sosok Pak. Iya, iya, Nah, iya. apa naik gunung rafting juga turun lembah naik Beliau itu yang ikut pertama kali membuka jalur di Serayu sama Pikas. Oh, oke. Sama Mas Gundul, Mas Fajar, sama Mas Firdaus. jadi lebih ke angkatan Iya, angkatan air. kalau basicnya beliau pernah cerita emang di Panjat. Panjat. Basicnya Panjat. Climbing ya? Tidak gunung hutan dan sangat amat ketakutan atas caving. Oke, tapi memang Kevin menakutkan. Caving? Aduh, manjat tuh climbing apa hiking? Climbing. Kalau Bapak lebih ke climbing. Tahu Gunung Lawe berarti. Jere we, jere. Tapi Bian kan memang wis tahu ana sing manjat. Lawe. Petualang pernah. Oh, Gunung Lawe ini adalah satu gunung yang menarik buat teman-teman pegiat alam, Binge. tebingnya, karena dia adalah big wall-nya Jawa Tengah. Curam banget loh itu loh. Iya, Gila. big wall-nya Jawa Tengah 258 meter. Meter. Dan Banjar sing duwe. Banjar itu. Tapi bocah kon pada melek ora ana gelem. Stop nyawa itu tadi jadi stop. Itu emang dolanannya nyawa sih. Semuanya bisa dipelajari. Ya, semuanya bisa safety-nya apa segala Safety. macam. Nomor serinya nyawa nih. Aduh ini nyong wis garap mati nang kali. Bisa lho kowe lho. Pasar untuk balani mati nang lawe. Iya. Macam wis kecil ya. Macam kecil. Jadi Ya lumayan ya. Ya bukan gitu. DNA sebenarnya, DNA dari orang tua juga orang tua beliau kan pencinta alam juga dulu di kampus, terus bahkan sebelum 1 tahun Sudah disekret. diajak ngobrol di secret pecinta alam kan Iya. sama om-om Nah, itu dia. Pak De, Pak. Sama Pak De. Iya. Jadi waktu itu Bapak Ibu ngampus, kelas, ditinggal di secret. aku disekret sama Dimong sama om-om. Itu sang SB turun. Iya. Heboh. Begitu naik, iya, naik heboh. Iya wis DNA apa tuh? Ya. Nah, sebenarnya kita malam ini akan membahas lebih jauh tentang apa ya, kegiatan terakhir mungkin yang belum lama ini ya, Mas ya. Iya, belum lama. Beberapa bulan yang lalu lah ya. April. 1 bulan yang lalu ya. Baru sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yes. Jadi Mas Dimas ini juga aktif di kepengurusan Sekber ya jenengan ya? Iya, benar. Sekber Pecinta Alam di Banjarnegara, dan kebetulan Sekber kemarin itu kegiatan Sekber ya yang kemarin. Itu kalau kegiatannya iya, Ya, kegiatan Sekber ya yang menggagas ya. Tapi apa Pelaksananya dari luar Sekber juga. Pelaksana itu ya dari luar Sekber, ada dari luar kota pulau juga ada ya. juga. Itu kegiatan yang cukup menarik tentang sebuah lokasi yang ada di Banjarnegara. yang mungkin jarang ya orang tahunya ya kayak gue lah. Dan apa ya, itu salah satu warisan geologi juga ya. Oh iya, geologi banget juga. Banget. Yang Peradaban juga. Peradaban juga ya. Peradaban juga. Apa? Cagar alam ya. belum masuk. Belum masuk. Yang itu sangat eksotis ya menurut saya ya, Banget. warisan geologis, karena nggak semua tempat itu punya Bener. gitu warisan geologis. Nah nanti sebenarnya apa sih Mas yang ide awalnya apa sih sebenarnya teman-teman dari Sekber membuat kegiatan ekspedisi itu? Oke. Kalau boleh tahu namanya dulu ya, namanya apa, terus ini apa? Namanya adalah Ekspedisi Rogo Jembangan. Oke, siap. Jadi Rogo Jembangan adalah sebuah gunung di Banjarnegara dengan ketinggian puncak tertingginya itu 2177. 2177 ya. Ya. Tidak terlalu tinggi lah. Gunung Perahu sih berapa? 300-an. 300 atau 500 sih. Banter temen kena apa sih ya? Bulat ngising. Bulat ngising. Pokoknya sih positif. Kalau nggak motor banter banget, Oke. ngising. Selalu positif. Nah itu 2177 itu puncak tertingginya Mas. Kalau sampai dengan saat ini memang sudah ada trek pendakiannya.
ada Rogo Jembangan itu. Rogo Jembangan sudah ada, cuman hanya satu punggungan. Oke. Itu punggung sebelah barat, Utara, Selatan, utara atau timur, timur, timur utara apa timur selatan? timur selatan. Berarti Banjarnegara dong itu. Yes, ya kan? Banjar. Nah, Pekalongan punya juga. Nah, itu tuh gunung perbatasan Ya. antara Banjarnegara dengan Pekalongan. Dengan Pekalongan saja. Iya, dengan Pekalongan saja. Bentangannya kalau kita dalam peta itu ada yang namanya karfak, Mas. Oke, Karfak. Karfak, kotakan-kotakan atau Kotakan-kotakan. petakan-petakan. Nah, itu tuh total bentangannya 9 karfak. 9 Karfak. 9. Dong itu. Wow, Skala berapa sih? satu kali satu. 1 kali Itu satu kotakan 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. per satu kotak berarti kan 1, 2, 3, 4, Iya. 6, 7, 8, 9. 1 kilo ya 9 kilo berarti kan Datar ya, bidang data. tidak datar. Itu dihitung karo munggah. Iya. Nah, itu semuanya di segitu. kan Banjar Pekalongan. Iya, itu pokoknya satu gunung Rogo Jembangan, bentangannya adalah 9 karfak. Memanjang. Memanjang. Melebarnya ada sekitar 4 karfak. 4 Karfak, 4 kilo berarti 9 kali 4. Lumayan ya itu ya. Lumayan. Jauh lah. Lumayan. 4 kilo itu Lumayan. kangkene maring Mana? nggone nyong Ya. omahku sekitar 4 kilo lebih. 4 kilo lebih. Ya sama lah ya. Sekitar itu. Terus jane why gitu. Kenapa Nah, lokasi itu gitu? Kenapa lokasi itu? Apa yang menginisiasi? Si kalian gitu. nah yang Teman-teman jadi cyber. trigger kami kenapa akhirnya harus masuk ke situ. Lanjut. Oke. Harus masuk ke situ karena ini, Mas. Ini ada tangannya lebar. Orang taunya hanya satu puncak tok. Oke. Sedangkan di dalamnya hutannya kayak apa, nggak ada yang tahu. Mungkin sih warga di sana mengetahui ya. Tapi datanya gimana sih? Oke. Nah, kita coba searching nih. Nah, Dari Google, terus literatur, tanya sana sini dan lain-lain. Tidak ada catatannya. wow. Faunanya apa, Flora. floranya apa, Floranya nggak- terus Sama sekali nggak ada. Geologisnya seperti apa, nggak ada. Formasi batuan segala macam. Nggak ada, tidak ada. Nah, kami sempat tanya sama kebetulan senior kami di Tata Ruang di Delha. CLH. Lingkungan hidup. Menyatakan bahwasannya si Gunung Rogo Jembangan ini adalah hutan lindung. Oke. Masuk dalam kawasan hutan lindung. Hutan lindung. Itu kalau cakar alam tidak dong? Beda, Mas. Beda. Beda. Nah, hutan lindung. Tapi ketika kami cross check ke beberapa literatur yang di mana kedinasan yang mengampu atau kementerian yang mengampu, statusnya adalah HPT, Hutan produksi terbatas. terbatas. Boleh di Berarti boleh dieksploitasi untuk Boleh. tanaman. Boleh untuk beberapa zona. Beberapa zona. Ya, nah zonanya di mana itu yang sampai dengan hari ini masih kita telaah dengan maksimal. Berarti dalam tanda kutip zona HPT tersebut Katung. apa? Nggak ada data pastinya. Ada dasar pasti. Belum, sampai saat ini kami belum mendapatkan data pasti. Berarti maksudnya itu info hanya sebatas itu tuh hutan HPT. HPT. Ya, kalau undang-undangnya ada. Undang-undangnya ada. Ada Rogo Jembangan adalah kawasan hutan produksi terbatas. Oke. Tapi plotting koordinatnya tidak ada. Tidak ada. Belum. Oh, Ya, kami belum dapat. Oke. Nggak ada atau belum dapat? Belum Belum dapat. dapat ya. Belum Tapi dapat. kemungkinan ada atau enggak? Harusnya ada. Harusnya ada ya? Harusnya ada. Kalau sudah masuk undang-undangnya Seharusnya ada. Harusnya ada lokasi terbatasnya di sini, lokasi yang memang Titik-titiknya di apa? Diperbolehkan. Perbolehkan di sini, yang tidak boleh di sini harusnya ada. Nah, sebenarnya awal itu kami mengetahui bahwasanya di Tata Ruang sudah masuk ke ranah hutan lindung. Sebenarnya agak apa ya? Bahagia, Mas. agak seneng ya. Iyalah, maksudnya Banjar sudah Kabupaten Banjarnegara sudah menetapkan bahwasanya Rogo Jembangan sebagai kawasan hutan lindung. Hormat ya, Mas. Salah satu langkah preventif pemerintah ya untuk Iya, itu salah satunya itu. Nah,
dari semua data itu kita kumpulin. Nah, ini kan berarti ada sebuah ketimpangan atas data dan ketidakjelasan apa yang ada di dalamnya. Kekayaan hayati dan lain-lainnya Ya. apa nih? Masa ya cuma kayak gitu tok. Yap. Akhirnya sebenarnya itu dirancang di 2016, Mas. Tuh udah lama no. Sudah, itu 2016 kita merancang. Cuman 9 tahun. kita belum menemukan yang memang benar krusial untuk kita telaah. Untuk dieksplor apa Iya, sebenarnya? karena kalau terlalu lebar koridornya kan nanti malah kemana-mana kan. Nggak jelas. Nggak jelas. Ya batasan. Iya, nah kita gali. 17 kita udah mau berangkat, cancel lagi. Cancel karena literasi dan lain-lainnya kami rasa kayak Masih kurang. kayak belum cukup. Covid. Tabrak COVID. Covid kami benar-benar 100%. Memang ada batasan untuk tidak boleh kegiatan dan lain-lain kan. Tapi kayaknya di hutan aman sih. Aman. Ya. Kami masuk ke sana. Nah, Untuk eksplorasi Untuk awal, sebenarnya ya kayak data awal. kan sudah ada trek pendakian. Nah, dari trek pendakian ini kita melebar 50 meter kanan kiri, Mas. Oke, ke kanan 50, ke kiri 50. Kiri 50. Setelah sepanjang trek pendakian. Iya. Nah, kita coba ngulik di situnya. Ternyata banyak temuan. Oke. 2000. Oh, pas Covid. Oh, sorry Mas, saya potong ya. Nah, sebelum ke sana mendapatkan data baru dari trek pendaki. Teman-teman dari Sekber kan awalnya udah punya inisiasi untuk melakukan eksplorasi, mencari data. Iya. Sudah ada dugaan sementaranya belum? Maksudnya imajinasi lah. Ada. Sebenarnya apa sih ada di sana? Mungkin dari orang Kalibening misal gitu ya, teman-teman Sekber yang Ada. itu apa data awalnya apa sebenarnya? Data awalnya itu, data awalnya banyak banget, Mas. Salah satu yang paling menarik adalah temuan atau kesaksian lah ya, kesaksian warga bahwasanya masih ada rangkong Jawa. Rangkong Jawa. Burung rangkong Jawa. Itu kan Nah, kok di pas edit di Lebok Nanang video Rangkong Jawa. itu kemarin. itu apa ya? Buat kami, rangkong Jawa adalah sebuah kemustahilan. Iyalah, karena sudah dinyatakan. nggak dinyatakan officially tapi sudah Tidak dinyatakan dan tidak ada, itu masuknya kritikal. Masih terancam punah. terancam punah. Cuman udah terancam banget. Nah, itu, Mas. Karena hutannya udah sempit banget di Jawa kan. Otomatis literasinya terbatas kan. Nah, kita ulik. Ternyata memang di daerah Desa Balun itu ada sebuah goa. Ada sebuah goa yang dinamakan sebagai Gua Rangkong. Oke, ada kesinambungan nama. Kesinambungannya kan ke situ. Ya paling enggak orang di tempat situ pernah lihat. Nah, iya. Nah, memang ditelaah kayak gitu, Mas. Secara sosiologinya kita telaah ke ranah sosialnya, masyarakat menyatakan bahwasanya Memang "Iya, ada. Mas, ada di daerah sekitaran gua tersebut tuh ada. Berarti koridornya harusnya masih lebar di gunung itu. Kurang ngerti aku Jawa kayak apa. Itu satu. Terus Kantong Semar. Kantong Semar. Kantong Semar. Ada senior kami menyatakan Kantong Semar di Rogo Jembangan berbeda 100% dengan yang lainnya. Oke. Karena beliau pernah menemukan di dalam kantong Semar ada udangnya, Mas. Serius. Hah? Manusianya masih hidup, bisa ditanyakan. Udang. Terus dia oleh sekarang juga. Nah, itu yang akhirnya kan masa sih? Iya kan? Timbullah sebuah pertanyaan nih. Masa sih ya? Kita cek di beberapa wilayah di trek pendakian itu ya cuma jas ke kantong Semar, nggak ada udang dan lain-lainnya di dalamnya. Nah, terus ada lagi anggrek hutan. Ada anggrek, saya lupa nama anggreknya apa, cuman dia keabu-abuan. Konon katanya pernah ada, kami masih menelaah apakah memang ada literasinya atau tidak. Cuman warga masyarakat menyebutkan nama anggreknya adalah anggrek hitam. Tapi kan di dalam pikiran, masa sih anggrek hitam yang sama kayak Papua kan? Ya. Harusnya konotasinya berbeda. Dan geografisnya jauh banget kan? Itu dia. Nah, senior kami menyatakan bahwa iya ada.
namanya anggrek hitam tapi nggak hitam. Tapi nggak sehitam yang di sana. Iya, lebih ke abu-abu. Oke. Gitu. Nah itu yang akhirnya masa ini Banjarnegara daerah Ya. yang dimana daerahnya juga bukan daerah konservasi. Siapa manusia di Banjarnegara saat ini yang sadar akan konservasi semaksimal itu? Ya. Iya dong. Skala skala dinas lingkungan hidup juga Nggak seperti itu kayak. sampai dengan hari ini mereka masih berkutat dengan persampahan kok. Tidak berkutat dengan hal-hal lain kok. Ya sampai hari ini pun yang difokuskan selama bertahun-tahun nggak selesai juga. Itu dia, Mas. Itu dia. Oke. Nah, Wah, nembe awal wis nggoli wong. kami mencocokkan beberapa hal akhirnya bahwasanya ini daerah yang kecil, kota satelit. Banjarnegara adalah kota Ya, satelit. satelit lah. Referensinya atas keilmuan tidak terlalu besar. Ya. Dan siapa manusia di Banjarnegara yang sadar bahwasanya ilmu lingkungan adalah sebuah hal yang sangat amat penting. Ya paling-paling 2,5% lah ya dari jumlah penduduk. Ya, Nah, bisa dikatakan seperti itulah. akhirnya mau nggak mau kita harus cari tahu Real apa yang sana. ada. Iya. Akhirnya 2020 ya itu ya. 2000 ya, itu sekitar 2020-an. Yang mau nggak Covid. kita harus Datang ke sana. itu pas corona nekat Itu. Oh, enggak, itu yang kemarin, iya. Oh, setelah. Iya. Oh, berarti setelah ke sana Diketahui. takon wong terus Ke sana kita kan udah ngumpulin beberapa Data. sirik, katanya dan lain-lain. Nah, kita kumpulkan, kita coba yuk naik Rogo Jembangan. yang 2020 itu yang ya awal yang Covid. Oh, yuk naik Rogo Jembangan, kita main aja. di track. Di trek. terus udah Di trek nemu beberapa temuan kantong semar, landak dan lain-lain. Bahkan ada satu kawasan di Rogo Jembangan yang dinyatakan sebagai namanya kandang ulo. Oke. Itu ular apapun jenisnya kumpul di situ. Nah itu aneh. Ketemu. Nggak ketemu literally satu bentangan ular semua enggak. Cuman memang banyak banget di situ. Oh, ularnya. jarak berapa meter ketemu? Oh nggak berapa meter. Jadi itu tuh ya kita lagi duduk gini ya. Tahu-tahu lewat. Kita jalan baru berapa langkah ada Ketemu. lagi. Iya. Kita buka semak-semak ada ularnya lagi. beda warna-warna Beda-beda. kayak sekarang Ular picung, ular sawah, wah, Macam-macam lah ya. macam-macam. Sanca. Tapi untungnya saya cilik, nah gede. Wow. Rampung urusannya. Kita makan saja. teman-teman uji Jadi santap siang. corona ya Corona. yang jajal salah gitu Ya. Mencari data lanjutan. Ya, dan itu kan belum secara resmi ya. Oh, iya. Kita ayolah, itu istilahnya gini. Orgasmenya sudah di ujung kepala, tapi tidak bisa bertemu dengan Oke. Ya. senggama yang tepat gitu. Iya. Baik, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi Iya, Mas. karena sudah 30 menit Karo tinggal mengutut. Karo kayak gimana? Apa namanya? Nantu mantan. Ya orang mantan ya. Itu orang se apa namanya? Sekompeten itu nih. Bercerita gitu data ini dulu tuh kuliahnya apa sih? Saya dulu pernah berkuliah di Jogja. Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Teknik lingkungan memang sudah lingkungan ya Pak, yo. Iya, sebenarnya Ya. terjerumus sih, Mas. Punya base keilmuan lah ya. Ada, Mas. Nah, kemarin emang concernnya di yang ngurusin HCV dan lain-lain kayak gitu. Iya. Oke, terus nah Ahli nih. Ahli nih. Kita bertemu dengan orang yang tepat lah. iya Oke. Kita lanjutkan ekspedisi Rogo. Asli. Apa ya? Sesuatu hal yang baru walaupun kemarin kita sempat cerita juga di sini tapi belum sampai sejauh inilah ya. Ya. Jadi memang jalannya panjang sih, Mas. Sampai dengan titik kemarin kita jalan itu pun sebenarnya masih banyak hal-hal yang kayak masih penasaran apa? brengsek ini bisa melakukan sih. Oke, berarti tahun 2020 itu kan penindakan apa atas data yang diterima Iya.
jere Iya. jere Iya. seniore Iya. Oh, mari Iya. berangkat lah Berangkat. beberapa orang ke sana Oh, itu cuma 4 orang tok. Kita emang jalan-jalan. jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Sit, Mas. Wong pelet ngising ya. jalan-jalan. Jalan-jalan. Setelah dong. Sedih banget, Mas. Karena kan Apa dong? trek pendakian itu paling-paling 3 jam, Mas, bener. Selesai ya. Selesai. Dari sini ke sana TikTok lah berarti ya. Tektok banget dan Iya, iya. ya sudah. Datanya malahan kok begini, kok tambah menarik, nggak bisa. Kita nggak Akhirnya bisa tetap pulang gini. membawa data, Yes. terus dokumentasi juga. Dokumentasi hanya foto-foto Foto-foto biasa, ya? foto-foto biasa. Terus akhirnya sudah Diskusi lah. balik diskusi panjang kali lebar dan lain-lain sampai teriak-teriak ke mbah-mbah senior. Iya, Mas, karena sekretariat bersama Cinta Alam Banjarnegara mereka lebih concern kepada pendidikan dan pembinaan Oh, atas oke. kegiatan alam bebas. Oke. Bagus Nah, malahan menurutku. saya berpikir karena kebetulan saya yang mengampu sebagai kebidangan PSDM, pendidikan dan sumber daya manusia. Semua pendidikan dan pembinaan pasti kan ada wisuda nih. Oke. Nah, ekspedisi jadi wisudanya kami saja. Oh iya. Kayak gitu. Iya, sampai teriak-teriak sama, yo kita harus jalan, nggak bisa. Iya, tapi runtutannya harus saya nggak mau yang ribet, saya nggak mau minta bantuan ke siapapun, pendanaan ya, Mas. Ke siapapun. Ayo, senior ada duit berapa, kami ada duit sekian. Mari kita jalankan proyek mustahil ini gitu. Itu maksudnya kamu yang mandang ngoyo di depan seniornya. Iya. Ke selalu kayak gue, Pak. Oke. Selalu kayak gue. Selalu kayak gue, Pak. Itu. Maka terbukalah seluruh pintu-pintu setelah reor kongres cyber. Ada organisasi. Ya, di kongres itu kami berdebat bahwasanya Ini harus jalan. di kepengurusan periode saat ini berarti 2000 sekarang 2025 ya. 2002 iya. 45 Berapa tahun sih, Mas? Satu periode. 567 3 tahun. Periodenya 3 tahun, kongresnya kemarin 2024. Oke. Sekira Agustus lah, Mas. Sekira Agustus September. Nah, itu didebatkan. Kami nggak mau seperti ini aja. Banjarnegara butuh sesuatu hal yang memang konkret secara keilmuan dan lain-lain dalam urusan alam bebas gitu. Salah satunya adalah konservasi. Sampai kapan orang dijejali oleh mendingin, Mas? Si wong aku kenal banget. Arah lah. Ada ingin nuansa kupingnya bergema katakan. Sangat-sangat culture. Nanti redus itu. Ya itu dia. Nah, kayaknya nggak bisa deh, Mas. Kalau seseorang hanya diomongin tentang konservasi dong, hidupmu harus berkonservasi karena kamu adalah seorang pegiat alam. Mereka sebenarnya adalah orang konservatif. Jadi ayo konservasi, tanam pohon, ngerawat air dan lain-lain. Manusia zaman sekarang akan menjawab peduli setan. Iya Aku dong. ngurusi uripe dhewek be. Ya urus urip dak be. Kacau. Tapi coba kita rubah. Nah. Bro, jalan-jalan yuk cari bibit tanaman. Nah, lebih menarik ya. Iya. Kamu tahu nggak ada tanaman yang usianya bisa sampai 2 juta tahun. Di Misalkan. Banjarnegara. Misalkan. Misal ya. Sambil kita lihat-lihat burung di dalam. Lebih menarik ya? Lebih menarik. Nah, kayak gitu. Pada akhirnya, dengan tanpa sadar, manusianya akan menjadi manusia konservasi tanpa dipaksa dan kemauan dia sendiri. Ya, benar-benar. Nah, di situ kita berdebat Sama teman-teman yang lebih sama mbah-mbah senior tersebut. Karena emang gue mbah-mbah, Mas. Oke, siap. Sama mbah-mbah senior. Beliau pendiri kami namanya Aziz Baihaqi. Rumahnya sama nanti. Revolutif banget ya. Lanjut. Lanjut. Nah, akhirnya di kepengurusan ini disepakati bahwasanya setiap tahun dan kebrondrok, Pak. Orang apa ekspedisi ini dilakukan nih, tapi aben tahun kudu ada ekspedisi. Modar cocok dulu. Si Bae.
Iyo, itu dia. Maka dari itu kami selaku pengurus, senior, staf ahli dan anggota semuanya menyepakati akan adanya ekspedisi. 1 bulan setelah itu kita bikin workshop dulu untuk rekan-rekan pegiat alam di Banjarnegara. Dari situ udah tuh data dimasukin, literasi dari mana, cari telepon sana sini, sampai bolak-balik Jogja Banjar ngurusin itu semua. Yuk, persiapan terus. Nah, yang kita bawa itu totalnya timnya 11 orang, Mas. Yang kemarin ini. Yang ke lapangan ya. Dari 25 yang masuk ke hutan hanya 11 orang. Oh, berarti total tim 25. 25. Yang masuk ke lapangan 11 orang. 11 orang. 1 cewek, 10 laki-laki. Itu Banjarnegara kan kurang ya, Mas, untuk orang fauna, orang flora kan Orang-orang yang kompeten di bidang. iya, kekurangan. Orang geologi, mungkin ada orang geologi, tapi kan beliau pasti sudah berumur dan Ya susah lah. masa sih terabas. kami Om, yuk jalan-jalan 10 hari kan kayaknya ya. Edan ya? Ya, kayaknya. Dan itu kan 10 hari setelah Lebaran, Mas. Oh iya ya, kemarin banget ya? Iya. Lebarannya 1 April. Kan orang mungkin dong, wong tua di ayo mangkat. Nah, senganan nyong dipateni anak-anak dong. Bedan-bedan, Ya. mangsane kumpul keluar. Berikan oleh keramane semua dong. Akhirnya jalan. Tapi apa jangan teman-teman pancen milih momen April kuwi selepas Lebaran banget anu nggak sih Mas? Waktu libur. Enggak, Mas. Libur panjang, Lebih kepada mumpung sepeda semangat satu itu. Mumpung lagi pada mudik nang Banjar. Iya. Yang kedua, Ini kayak adalah di tanggal 21 itu adalah perayaan Hari Bumi, Mas. Terus ke April ya? 21 April. Itu adalah Hari Bumi. Nah, kami ingin memberikan bahwasanya seluruh data ini untuk bumi itu lagi. Nah, akhirnya berjalanlah kami dari tanggal 10 sampai dengan 19, cuman selesai kami semua sebagai ekspeditor itu di tanggal 20. Itu pulang ke Banjarnya ya, Oke. di tanggal 20. Itu. Nah, karena tadi itu nggak ada orang flora, nggak ada orang fauna, nggak ada orang geologi, akhirnya saya mengepus rekan-rekan. Push untuk ini modulnya silahkan dipelajari, tolong dipelajari. Besok kita ketemu, kita akan tanyakan apa yang ada di dalam modul, apakah maksud atau tidak, paham atau tidak. Sambil tanya ke teman-teman yang mungkin Iya, kan? silahkan. Tim penelitinya kan ada flora, fauna, kehutanan, Mas. Nah, ini 3 ini cuma tak kasih modul karena mereka nol banget, Mas. Aku nyuplai tipis-tipis. Nah, setelah belajar, geber lagi, belajar, geber lagi, udah runtutannya kayak gitu. Sampai berapa hari itu di Oh, itu 3 bulan, Mas. Tapi sampai sekarang belum selesai ya? Sekarang masih, sekarang kami lagi melakukan makalah. Oh, Penyusunan makalah sama penyusunan hasil dari sana ya? Oke, akhirnya kalian nekat berangkat 25 orang ya ke Yes. target TKP. TKP. Dan Nah, itu dari 25 orang berarti berapa maksudnya entah lembaga atau organisasi yang terlibat Mas? cukup banyak, Mas. Kalau organisasi cukup banyak. Malah justru hampir seluruh organisasi pegiat alam di Banjarnegara yang masuk di ranah sekber, mereka datang semua. Sampai dengan teman-teman relawan. Ada namanya WSG. Namanya WSG, Wanayasa Social Group. Social group. Oh, respect buat mereka, mah respect. Datang. Mereka mengawal kami untuk bisa selamat, Mas. Jadi Ya, pos pantau mereka akamsi lah ya. kamsi dan di mana sudah di titik apa, koordinatnya berapa dan lain-lain. Wah, mereka mantau terus. Banyak yang support ya. Kalau media yang Media itu ada Suara Merdeka Banyumas. Merdeka Banyumas hadir? Hadir, Mas. Hadir dari kami perencanaan. Benar ya nak kurang merdeka berapa? Apa? Benar ada kurang merdeka. Anak kayaknya nang kene ngendi? Nah, yang kurang paham. Kali palet Oh, kanan jalan. lokal Banjar.
Belum ya? Ya wis. MC Nomaden. MC Nomaden. MC Nomaden. Nanti kabarin kalau udah selesai, kita bisa ikut Ekspedisi? ya kita bantu up juga nanti. Siap, siap, Bantu up juga. siap. Barangkali dengan follower yang sedikit Bisa tambah banyak. bisa ya mungkin up yang mengikuti kita dan mengikuti sekber kan beda. Oh iya, Ah, benar. barangkali yang Penyaluran informasi. menyalurkan informasi ke orang yang nggak mengikuti sekber. Tapi maksudnya tanpa adanya teman-teman dari ya beberapa ahli di bidang Iya, flora fauna, terus mungkin ahli di dokumentasi, jurnalis gitu dan Bener, teman-teman, mungkin, bener. kalian tetap kesana dengan persiapan yang berat latihan 3 bulan ya gitu Oh, ya. latihan mas, bahkan kita latihan panjat, kita latihan ngurusin safety, tali dan lain-lain. Itu kita pelatihan Benar-benar semua. dilatih Iya. 3 bulan ya. Oke. Fisik, wah, Masih itu sih. fisik gue mas. Dokumentasinya aman tapi Aman. Meskipun visual misal audiovisual aman, meskipun lensane berembun ya, Mas. gitu ya, ada ya. Tapi ya aman. Malah anak dokumen Allah. Bahkan dokumentasi saya nyekeli wes gari mati nih tok ya aku mas. Penting itu. Jadi nopik hoak ya kadang ya. No big lah. Oke, boleh diceritakan nggak Pak? Selama 10 hari di Progo Jembangan, maksudnya selama perjalanan, terutama kondisi teman-teman dulu Ya, ya, selama ya, 10 hari, terus baru nanti apa saja yang ditemukan, terus apa ya, dugaan yang dulu didapat, real di lapangan selama 10 hari di luar trek pendakian terutama. Ya. Tuh di luar banget itu. Iya kan? Di luar nggak ada yang pernah masuk mas. Jadi jalur yang kami lewati memang tidak pernah dilalui. Nah 3 hari pertama sebenarnya kami nggak literally di dalam. Kami masih yang bolak-balik, masuk sedikit, turun lagi, masuk sedikit, turun lagi, sambil kita aklimasi namanya. Aklimatisasi. Ya. Hari pertama. 3 hari pertama. Jadi kita ngumpulin data lagi nih dari warga-warga sekitar. Ternyata ada yang dulu di tahun 2007-an itu ada satu rumah lagi nongkrong gini mas di ruang tamu. Tiba-tiba rusak 5 ekor masuk ke dalam rumah. Selalu 2007. 2007. 2007 ya. 2007. Mas. kayak gitu sadar sama oke. Oh banyak. Iya. Banyak. Dengarkan. Dinas Lingkungan Hidup ya. Masih ada rusa di sana. Masih ada rusa di sana ya. BKSDA sih. Yo. BKSDA. BKSDA. Ya. Semua orang harus dengarkan. Semua orang harus dengarkan. Itu ya. Itu kalau kondisi rekan-rekan jelas di 3 hari pertama waktu kita masih di sosialnya lah ya, stres mas. Di desa nih. Wah stres mas. Yang buat stres apa? Yang buat stres adalah gambaran, Oke. bayang-bayang di dalam kepala. Kan diceritani orang situ. Oke. Udah berimajinasi dulu. Pasti, Oh iya. pasti. Entah menakutkan atau Menyenangkan. menyenangkan. Dan yang lucu gini mas, dari 11 orang yang pernah ekspedisi cuma 2 orang. 2 orang. Siapa aja? Barok. Mas Dimas. Ada namanya Jai Mubarok, tapi Barok tidak. Ibnu Jai apa? Iya, tapi tidak jadi berangkat. Nah, Ibnu Jai. kayak sing pantak balang ya. Ibnu Jai. Aku ora paham. Akan tutup. Oke. Tapi mungkin tahu ketemu nek kontrakannya Mas Dudu. Nyus soalnya tahu mangana. Ya kayak Itu nang kontrakan soalnya dia urip nang sekre. Nah, Secret apa lah? enggak menwa. Menwa dia. Oh menwa. Doi menwa karena sudah capek. Oke. Itu dia. Di go naruh kasur dong. Benar. Balik atas. Benar. Apa lah UMY? UMY dia. Apa? Jenenge menwa UMY. Menwa. Berarti nang gate utama dong Iya, ya? benar. Nang gerbang utama ngarep kan? Iya. Iya. Nah, itu satu angkatan sama aku lulusnya. Jadi kita berdua di satu organisasi yang sama kan, pada bakti kan, sketsa namanya. Cinta kan. Kita berdua yang gila aja sekalian. Ya mau naik mana? Gas. Bidaya mana wis gas. 2 orang. Nah, otomatis Jai nggak ikut kan, dari 11 ini 10 orang belum pernah Iya, mengikuti. Ini pengalaman pertama gitu. Pengalaman pertama, otomatis bayangannya kan wah, Paruan gue. ada di satu momen. Jadi besok pagi kita jalan nih, masuk hutan bener-bener yang udah di dalam.
malamnya itu ada hampir semua mas, hampir semua yang cuma gini tok. Ditanyain, iya gimana? Oh, Angel. Tapi bisa buat api nggak di situ? kalau di pas pada saat kita kayak gitu ya, itu masih kita nginepnya di perkampungan mas. Oh, Di 3 hari itu kita. oh berarti tetap balik ke bawah ya? Desa mana sih mas ya? Lorengan. Terakhir itu? Lorengan. Lorengan. KDC Yowal. KDC Yowal. Gak jauh respect karo KDC. Oke, siap. Itu desa terakhir ya? Desa terakhir, mereka bersepakat untuk bagaimana caranya mengembalikan hutan menjadi hutan sebenarnya. Oke. Hutan biarlah tetap menjadi hutan. Itu, eta. Eta. Oke. Oke lanjut. Setelah 3 hari aklimatisasi, cari data dari masyarakat setempat, sosial gitu ya, tanya-tanya. Otomatis kan teman-teman yang baru pertama kali kan imajinasinya wis ora karu-karuan kan. Ada yang packing sampai 3 kali dalam satu malam. Wah, gila. Apa jangannya 25 orang kan enggak? Iya. 11 yang dari 25 orang itu juga orang asing wis tahu apa? Munggah. Ekspedisi Pak? Iwang loro mas. Iku. Loro mas. Loro. Mas Dimas biar terakhir ekspedisi sebelum ke sana ke mana? Gunung Tok mas, pendek. Oke, tapi Belum. maksudnya ngambil data juga. Kalau yang ngambil data itu pekerjaan mas. Pekerjaan di daerah Nah, sekarang itu juga fokus. sampingan. 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 Itu mana dulu? di daerah Kaltim. Oke. Muara Ancalong ke atas lagi. Ya, wilayah. Iya. Oke, Kaltim. balik lagi ke Rogo Jembangan. Jembangan. Setelah 3 hari aklimatisasi, Nah, pagi hari itu Di hari keempat? dari keempat kita jalan tuh. Jalan berangkat 5:30 Pagi. 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 5:30 pagi. Jalan dulu, aspal dulu kan mas. Aspal baru hutan kan. Jam 6:30 lah kita baru masuk hutan. masuk hutan. Aspal gagah-gagah wong. Habis itu hari pertama kita di dalam hutan ya mas. Itu adalah hari yang paling sangat amat Menyeramkan. tidak bikin emosi, jelek, mangkeli, ya apapun itu terjadi di satu hari tersebut. Oke. Medannya sulit mas, Oke. curam, terus bagiannya karena dapat temuan Apa? Waktu itu apa? feses musang-musangan. Oke. Itu banyak, feses musang-musangan banyak, terus burung aves, kita nemu cinenen Jawa. Kayak apa gue cinenen? Ya, Sorry, karena searching ya? cinenen Jawa. Cinenen Jawa. Yes. Fesesnya tapi Enggak, kalau Wah. cinenen Jawa lewat mas, terbang. Wah. Keren. Kalau burung kita nggak bisa identifikasi dari, iya. Mirip renjak ya? Benar. Perenjak kali yang dilihat. Beda cuy. Beda. Perenjak pakai. Itu Kayak mirip renjak. Cinenen Jawa ya. cinenen Jawa. Terus hujan cukup lebat lah mas. Dan itu treknya panjang. Totalnya 9,7 Kilo. Oh, naik. naik mas, naik parah itu, naik parah. Nah, di siang hari kita menemukan satu pohon dengan guratan tanduk. Oke. Guratan Bekas tanduk. gue ngukur Ya. sungu lah. Itu. Siap. Nah, setelah kita identifikasi, oke ini tanduk, sepakat semua, oke deal, jalan. Ada satu pohon lagi, Apa di foto rak? foto dong mas. Oh. Ada satu pohon lagi lebih aneh. Jadi pohon ini satu tok, sekelilingnya alang-alang sama bambu yang kecil-kecil. Lewong dhuwur ngomongnya pring gendeni. Ya. Ring kendani. Pring gendeni. Cilik-cilik. Iya. Itu kayak simpangan, Mas. Jadi ada jalur. Kayak simpangan. Jejak di situ semua. Babi hutan. Rusa. Terus ada kucing besar. Jejak si gundul juga ada sih. Oh, kumbang ya? Belum tahu.
Kemungkinan. Nanti ada. Oke. Nanti ada. Siap. Masih di hari keempat. Iya, hari pertama naik. pertama naik. Hari pertama naik, hari keempat ekspedisi. Sing seorang balik maning kan. Iya. Nanti ke hari aklimatisasi bolak-balik. Boleh. Itu sing wah masa iya sarangnya di sini nih ya. Itu sudah lumayan. Yuk gerak yuk gerak. Titik itu apa namanya? Itu masih jalur yang pernah orang Tidak, kita buka mas. Itu udah Kita buka jalur. Tidak ada jejak kaki manusia dan lain-lain, nggak ada. Kan ada jalur pendakiannya tuh. Jalur pendakiannya udah mandek, terus kalian tetap lanjut sing Oh enggak mas, Dia nggak masuk lewat saya nggak jalur pendakian. jalur pendakian itu ada di Sebelah timur selatan. namanya Karangmalang di Wanayasa. karena desa Karangmalang di Wanayasa, sedangkan Desanya Jatilawang, dusunnya Karangmalang, Wanayasa. Kami startnya Kalibening, desa Plorengan. oh gitu. Plorengan. Oke, baik. Itu. jarak antara jalur pendakian sama titik kalian berapa? Oh yuk jauh mas, kita lintas soalnya. Oke. Kita lintas. Nah, habis itu pohonnya itu masih ada cakaran dan lain-lain. Cakarannya ala. Jadi memang benar-benar kayak ya udah kayak buat emang ngupas apa sesuatu dan lain-lain kayak gitu. Najemin kuku kan bisa. Mungkin bisa jadi. Ya. Membabat lumayan panjang. Kita membabat jalan, bikin treknya itu bongkar alang-alang dan bambu kecil-kecil itu sekira 7 kilo. Itu masih di hari pertama. Di hari pertama mas. Berarti kan masih ada 2,7 kilo kan? Iya, Nah. kira-kira lah. Babat, susah payah, keringetan, gembrojo, stres karena orang renteng-teng. Begitu enteng, das! Ketemu apa? Target kita adalah kami akan menginap di Sabana. Oke. Menarik Karena sekali. ada dugaan awal di gunung tersebut ada sabana. Di peta satelitnya itu real adalah Sabana. Ada keterangan sabana. Ada. Google Earth Peta 2025. 2025, Google Earth 2025 masih sabana di situ. Sabana mas. Iya. Sabana. Terus Begitu alang-alang terakhir dibuka, das. Ada satu rekan kami dari Papua. oke. Berkuliah di Jogja, namanya Alexander Amos Kadang Datu. Doi yang jadi penebas paling depan. Paling depan. Kan orang ngerti Banjarnegara seperti apa dong, dan Jawa seperti apa. Das sudah buka, ces. Bang, ada tenda di depan bang. Tenda? Gimana maksudnya? Ya kayaknya ada yang camp di Sabana depan. Berarti kan ada manusia nih selain kita. Di sini, oke lah. Berarti kita bisa tanya-tanya dan lain-lain. Begitu dibuka, ternyata kita nggak bisa ke sana karena ada kanal air. Oke. Kanal air yang cukup dalam, sekira 2 meter lah mas. Wah, anjing dalam itu coy. Dalam. Nah itu kan terlalu beresiko ya kita untuk lewat situ. Akhirnya cari. Nah satu orang namanya Paung, anak laki. Dia nemu, bang ada jalan. Oh cek dulu. Terus dia nge-report, bang ada jejak terenggiling. Katanya jejak terenggiling. Akhirnya kita ke situ kan. Das. Begitu dilihat, si anjing jejak ban motocross. Bagaimana? Jejak ban motocross. Giling, gue paling lucu. Di KTM. Nah, gue lucu mas. Setelah dateng nih, Sorry, itu kalian berada di ketinggian berapa? Aman, Mas? Itu? 1.700-an lah mas. Di ketinggian segitu, ya wis lah, kanal air, terus jejak terenggiling gitu. Kanal air buatan dong. Enggak, itu alami. Oh, alami. Dan masih ada airnya. Oke. Masih ada airnya. Memang itu kayaknya dari resapan-resapan dan 2 lain-lain. meter kedalaman, Lebarnya lumayan mas. bisa dilumpati lah ya. Ya dilumpati kayaknya potes deh. Iya. Karena kan ketutup alang-alang juga kan, jadi Ya pasti juga lah. Nggak tahu lemahin sebelah tinggi. Lompat, Iya, ternyata jurang. Wah. Mutar cocok. Nah akhirnya kita itu terus ketemulah si Motor cross ini. motor cross itu.
Nah, kita masih berstatement bahwasanya mungkin ini jejak-jejak dulu kayaknya emang pernah ada eksplorasi sampai dengan titik ini kayak gitu dari pihak perhutani ataupun apapun kayak gitu Mas. Jadi udah jalan aja jalan. Lagian jam itu menunjukkan sekitar jam 3.4-an Sore. Jam 3.4 sore. Itu targetnya kita udah harus sampai camp Sabana. sebenarnya. Iya. Akhirnya kita kejar, buka lagi. Memang ada tenda dari terpal. Oke, Warnanya oranye. Banyak. Banyak, Mas. Banyak. Dan ternyata itu adalah ladang. Kowe nang Banjar apa wis? Oh tidak, itu Pekalongan. masuknya Pekalongan. Oh, Nah, Pekalongan. itu ladang ya cukup panjang karena kami juga sampai capek jalannya. Jalannya sampai capek, Mas. Wah, capek banget itu mah. Pasti di hari pertama. Hari pertama Hari pertama. Masih nemu kayak ngono. dan itu kepager semua. Shit. Dipageri para tahu nggak? Paranet. Oke. Nah, dipager muter paranet. Nah, kita mau masuk kan juga ini bisa nggak sih dan lain-lain kan. Nah, kebetulan ada bapak-bapak lagi nyangkul Ya. di seberang di punggungan seberangnya. Akhirnya disamperin sama anak-anak, tanya, "Pak, kami mau ke sana, lewatnya mana?" Sedangkan ini di pagar kayak gini. "Nggak apa-apa, Mas, jalan aja." Lah di pagar, Pak. "Nggak apa-apa." Ya sudah. Jadi maksudnya Satu orang baru ngobrol seperti itu, rekan kami namanya Alexander Amos Kadang Datu sudah membongkar. Gas, jalan. jalan lah akhirnya kan. Jalanlah kami, ya kan? Jalanlah kami jalan. Panjang, Mas. Menurut saya lebih capek jalan di tengah-tengah perkebunan tersebut daripada di dalam hutan yang kayak Trabas. sebelumnya. Iya 2 kilo, Mas. Ya 2 kilo atau sih gue. Maksudnya ladang. Ladang kanan kiri. Gila. Kita berjalan di tengah-tengahnya karena ada jalur. Oke, baik. Itu kan pegunungan kan membentang dari barat ke timur ya. Barat lah maksudnya. Berarti kalian berjalannya dari Barat ke timur. Barat. ke timur ya, karena kali bening ya. Iya. Oke, terus setelah masuk di ladang kentang itu, Jalan terus sampai lepas daripada ladang. Kita jalan lagi. Memang ada sabana. tapi luas masih. Lapangan tenis. Selapangan tenis. Iya. Anjing. Iya, maksudnya tidak sesuai dengan peta. Di peta ya. Iya. Tidak menemukan seorang pun kecuali bapak-bapak macul. Tidak menemukan siapapun. Bapak-bapak macul apa kuwi? Real. Nah, yang sampai saat ini kami masih bingung kan, itu kan hutan produksi terbatas. Otomatis ada zona yang memang boleh untuk diproduksi kan. Nah, kami belum tahu apakah zona tersebut memang bisa untuk diproduksi atau itu sudah bergeser gitu. Itu yang masih menjadi pertanyaannya. Tapi gue mbak banget sih. Gue aneh, nek misal gue HPT semono ambane ya. Ya semono. Nah, kami merasa bodoh sekali. Ngapa 7 kilo tidak nebas sedangkan ada jalur motor. Sakali sor tekan titik gue. Ki ngapa lebas ki ngapa nih? Ngerasa percuma banget ya. Iya, kayaknya hidup terkesan sia-sia. Itu setelah kalian menjelajahi si ladang itu ternyata jalur motor. Loh, begitu sampai ladang itu ada jalur motor ke bawah, Mas. Yang pacan tekan pemukiman? Iya. Walah. Entah pemukiman atau langsung jalan aspal ya. Iya. Tapi Oke, baik. goblok sekali. Nah, waktu naik itu tim kan dibagi 2, Mas. Oke. Nah, itu tim saya. Tim 2 yang ketemu sama ladang. Yang ketemu sama ladang. Tim satu 1 lagi. tim 1 dia ngurut punggungan si air terjun. Jadi ada air terjun namanya Curug Bungkaran, main Mas. Nah, Apik banget. apike pol. Jangan diceritain nanti di rumah. Apike pol. Tapi hati-hati, setornya wali cepet. 11 orang 11 orang tim. bagi
Oke. Neng arah kan pada sekarang kulon maring wetan tuh. Ya. Sing siji maring Madang Kidul, siji maring Madang Ya, Ngelor. ya. Jenengan sing Mandan Ngelor berarti. Iya, nyong sing paling pol kulon nih. Oke. Ya. Paling pol kulon. Nah, iki sing sekang Curug Bugaran. Tetep iki lah. Ketemunya nang Sabana berarti. Di Sabana. Kita ketemu di Sabana. Yes. Di Sabana. Cerita dari teman yang dari Curug dapat apa aja? Ada jalak, ada beberapa aliran-aliran air sing masih menarik sekali karena deras dan lain-lain. Terus pohon-pohon tidak ada itu namanya aren. Mohon maaf ya yang sedang ngurusin ini. Tapi tidak ada yang namanya aren di sana. Kami berikan fakta 100% yang berada di pinggiran aliran air dan membentuk mata airnya adalah kerangian. Kerangian. Pohon kerangian. Pohon kerangian. Oh, maksudnya pohon kerangnya. Bagaimana pohonnya? Silakan nanti di browsing saja. Oke, tapi Itu. banyak maksudnya banyak. Banyak banget. Nemu hewan atau tumbuhan yang belum pernah dilihat ya? Di hari pertama tidak, karena lebih cenderung ke hutan produksi ya. Jadi kami tidak bisa menemukan lebih. Tapi yang menarik adalah pada saat sore hari kita sudah di camp area, itu kita ada kebutuhan untuk ngambil air kan mas, untuk masak dan lain-lain dong. Areanya di Setelah Sabana lapangan tenis. yes, benar bapak, Ini kayak andaliman ya. benar, Buahnya kayak merica. benar. Dan gue bernilai ekonomis ya. Iya, karena kulitnya bisa jadi obat. Ternyata yang micu air gitu maksudnya. Ya masih kami telaah lah ya. Iya. Masih kami telaah. Data-datanya yang valid akan kita keluarkan sebentar lagi gitu. Itu terus. Nah, yang menarik adalah ketika kami ngambil air itu sore menjelang maghrib 5:30 kayak. Iya, sekitar 5:30 lah. Ada 2 orang jalan ketemu sama rusa remaja sedang jalan-jalan. Rusa remaja. Rusa remaja sedang jalan-jalan. Ada videonya lagi lompat-lompat. Serius. Seru itu. Serius. Baik. Gue menarik banget. Hari pertama Pertama. sudah semenarik itu. Man bilang jauh udah sampai. Oh. Ya wis berang jam sih? Sejam. Wis sejam. Boleh. Oh. Seru iki hari pertama tok iki be. Kenapa? Oke. 6 dina loh. Sih. Hari pertama. Maju. Hari pertama lagi. Maju. Apa namanya? Hari keempat. Sorry ya mas, manusianya agak aneh-aneh di arah namanya mas. Aman. Santai. Apa namanya? Hari pertama itu hari keempat tuh. Iya, hari keempat. Berarti masih ada 6 hari. 6 hari. Yang penuh dengan gundah gulana resah tidak terkira. Tapi Oke. di hari pertama tim udah sampai di Camp. berapa kilo tuh? 9 Udah di 9 kiloan. gila kan? Sedangkan itu kan pancen membentang 43 kilo mas. Oh, bentangannya 43 kilo ya? Bentangan Jalur kita. jalur enek bentangan ikine apa panjang Rogo Jembangan Karvake 9 kilo sebenarnya. Medan datar. Bidang datar ya. Tapi ketika Lalui dengan naik elevasi dan turun lain-lain. kanan kiri Iya dong. belok wis total 43 kilo ya. Oke lah, singkat cerita hari kedua. Singkat cerita kan berarti di hari pertama Ya. 2 tim ini ketemu di Sabana. Ya. Nah, setelah di Sabana camp dong. Jalan bareng kita. Jalan bareng. Hari kedua judulnya adalah hilang. Iya mas, karena kita berusaha untuk mendekat ke ada satu puncak. Sebenarnya di sana ada tidak hanya Gunung Rogo Jembangan ada dalam peta, namanya adalah Gunung Geni. Tapi secara geologis ya itu adalah satu bentangan. Itu formasi Rogo Iya, Jembangan. formasi Rogo Jembangan gitu.